Seven Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Habit 1, be proaktif atau menjadi aktif. Di dalam dunia ini ada hal yang dapat kita kontrol dan ada pula yang tidak dapat kita kontrol. Hal-hal yang tidak dapat kita kontrol yaitu cuaca, ekonomi, politik, kesalahan orang lain, pendapat orang lain, dan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Ada pula hal-hal yang bisa kita kontrol, yaitu sikap kita, pendidikan, keterampilan, antusiasme, kebiasaan, dan hobi. Dalam buku ini ada dua cara seseorang dalam menjalani hidupnya, yaitu orang yang reaktif atau proaktif. Orang yang reaktif cenderung mengeluh tentang keadaan, sedangkan orang yang proaktif tidak pernah mengeluh, hanya fokus pada hal yang bisa dia kendalikan. Contohnya yaitu ketika ada dua orang siswa dinyatakan gagal dalam ujian, siswa yang reaktif dia akan menyalahkan gurunya dan menyerah, sedangkan siswa yang proaktif dia akan lebih fokus pada dirinya dengan belajar lebih giat lagi supaya tidak gagal dalam ujian. Habit 2, begin with the end in mind. Semua hal diciptakan dua kali. Pertama kali dibuat ada di pikiran, dan yang kedua di dunia nyata. Untuk mencapai tujuan, perlu memiliki peta. Tanpa tujuan, kita tidak mungkin bisa menentukan apakah setiap langkah yang kita ambil sudah tepat atau malah menjauhkan kita dari tujuan kita. Jadi, kita membutuhkan ide, visi, dan tujuan dalam hidup. Contohnya, sebagai siswa SMA, kita harus mempunyai tujuan. Setelah lulus, akankah berlanjut kuliah atau bekerja? Jadi, kita harus menentukan tujuan kita tanpa adanya keraguan. Habit 3, put first thing first. Kita harus tahu apa hal yang terpenting dalam hidup kita. Fokus habit 3 ini adalah time management. Dalam hal ini, Stephen Covey membagi 4 kuadran. Kuadran ini dibentuk berdasarkan 2 indikator, yaitu seberapa penting dan seberapa mendesak. Kuadran 1, penting dan mendesak, misalnya ujian, tugas sekolah yang jatuh tempo, teman yang terluka, dan lain-lain. Kuadran 3, tidak penting mendesak, panggilan telepon yang berulang kali, tekanan teman sebaya, masalah kecil teman sekolah, dan lain-lain. Kuadran 4, tidak penting dan tidak mendesak, misalnya menonton televisi, bermain game, dan lain-lain. Stephen Covey menyarankan untuk mengurangi aktivitas pada kuadran 4. Kuadran 2, penting tidak mendesak, misalnya mengerjakan tugas atau PR, berolahraga, hubungan pertemanan, dan lain-lain. Habit 4, think win-win. Hubungan manusia sering didominasi oleh perbandingan dan kompetisi sejak tahun-tahun awal kehidupan kita. Kita berpikir tentang berhasil dalam hal orang lain kalah. Jika saya menang, Anda kalah. Jika Anda menang, saya kalah. Mencapai pola menang-menang dalam berinteraksi dengan orang lain lebih dari sekedar bersikap baik atau menemukan perbaikan cepat, dan menemukan solusi menang-menang seringkali tidak mudah. Ketika kita mungkin untuk mencapai solusi win-win, maka Anda harus menyarankan no deal. Contohnya yaitu 2 orang siswa sedang bermain futsal, mereka berdua suka dan senang dalam bermain. Habit 5, seek first to understand and then to be understood. Yang pertama yaitu dapat memahami kondisi seseorang terlebih dahulu. Yang kedua, jangan terlalu cepat dalam mengambil sebuah pemahaman. Dan yang ketiga, jangan terlalu cepat mendiagnosa sesuatu sebelum memeriksanya terlebih dahulu. Misal, ada seorang siswa dan temannya yang sedang curhat jika dia tidak betah dengan jurusan yang dia ambil. Justru temannya malah menghujani dia dengan nasihat, karena nggak bersyukur udah bisa kuliah, bukannya malah mencari tahu lebih dalam penyebabnya. Banyak di antara kita mendengar dengan intensi untuk menjawab, bukan intensi untuk mengerti. Padahal setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda dan paradigma berbeda. Habit 6, sinergi. Contohnya yaitu suatu siswa berkumpul di suatu ruangan, mereka ingin menyelesaikan suatu permasalahan. Mereka masing-masing memiliki cara yang berbeda dan paradigma sendiri-sendiri. Sebagian besar menyarankan untuk berkompromi, tetapi Stephen Covey menyarankan untuk bersinergi. Seorang pemimpin dan ketua yang baik akan selalu berusaha mencari sinergi, bukan memaksa salah satu anggotanya untuk berkompromi. Habit 7, sharpen the saw, asalah gergaji. Ada 4 aspek hidup yang harus diasah terus-menerus. Yang pertama aspek fisik, yang kedua aspek mental, yang ketiga aspek emosional atau sosial, yang keempat aspek spiritual. Untuk mengasah aspek fisik, kita perlu berolahraga rutin hanya dengan
fisik yang sehat, kita bisa bekerja mencapai tujuan kita. Untuk aspek mental, kita perlu banyak membaca buku dan mengembangkan diri. Untuk aspek emosional atau sosial, kita harus menjalin hubungan yang harmonis dengan orang-orang terdekat. Untuk aspek spiritual, kita harus mengenal diri kita lebih dalam, yaitu dengan bermeditasi atau mempererat hubungan dengan alam. Sekian penjelasan saya tentang The 7 Habits of Highly People. Untuk anak SMA, thank you for watching.